Udah. Udah. Udah mulai PK. Masih di mute, Ibu. PK punten masih ya. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baiklah sebelum kita melaksanakan handover dari yang dinas pagi ke dinas, dari yang dinas malam ke dinas pagi, kita awali dengan membacakan ayat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Katim yang dinas malam, Ibu Dewi, untuk melaporkan berapa jumlah pasien, keadaan pasien, dan mungkin juga melaporkan sarana prasarana di ruangan kita apabila ada kendala pada malam hari ini. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Dewi. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Eka. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, saya akan melaporkan kondisi pasien dinas malam. Jumlah pasien kita saat ini ada 3 orang. Tidak ada pasien baru, tidak ada bookingan pasien, tidak ada pasien meninggal. Tidak ada gangguan juga pada ruangan, semuanya stabil, semuanya aman. Pasien yang pertama akan dibacakan oleh Nurse Dita, yaitu atas nama Nyonya I, usianya 50 tahun dengan diagnosa hipertensi. Terus pasien yang kedua, Nyonya N, akan dibacakan oleh Nurse Elin dengan diagnosa anemia. Kemudian pasien yang ketiga dengan nama Puan S akan dibacakan oleh Nurse Mirza dengan diagnosa observasi febris, HT sama riwayat cholelithiasis. Kepada Nurse Dita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melaporkan pasien keluhan saya, namanya Nyonya I, 56 tahun dengan diagnosa medis hipertensi. Kalian mengatakan kondisinya saat ini masih terasa nyeri kepala, nyeri terus-menerus ya, seperti terhimpit beban yang berat, nyeri dirasakan di bagian kepala belakang sampai bahu, kemudian berskala 5. Saat ini mengatakan sesaknya sudah berkurang, namun masih diberikan oksigen oleh dokter. Jika oksigen dilepas, klien masih merasakan sesak, terutama saat beraktivitas seperti berjalan ke kamar mandi. Kemudian nafsu makan belum membaik ya, masih habis sepertiga porsi saja karena masih mengeluh mual dan nyeri ulu hati. Kemudian untuk hasil tanda-tanda vital, tensinya masih tinggi di 170/110, kemudian suhunya 36,3 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, kemudian pernapasannya 26 kali per menit, artinya lebih dari 3 detik untuk saturasi oksigen di 95%. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, beliau masih ada katarak ya, kemudian pandangannya sedikit kabur, konjungtiva anemis, kemudian terpasang nasal kanul oksigen 5 liter per menit, kemudian ada pernapasan cuping hidung bila oksigen dilepas ya, kemudian ada mulut kering, lidah tampak kotor, dan ada sariawan kecil. Untuk pemeriksaan dadanya masih ada terdengar suara ronhinya, untuk abdomennya masih ada nyeri tekan di bagian kiri kuadran atas abdomen. Kemudian untuk hasil pemeriksaan lab, gula darahnya di 161 mg per mililiter, kemudian natrium 141, kalium 2,9, klorida 103, Hb-nya 9,8, hematokrit 37, leukositnya 14.400, trombositnya 308.000, kemudian ureumnya 67, kreatinimnya 1,68, rapid testnya non reaktif, kemudian EKG terdapat sinus takikardi.
Untuk terapi oral ada kandensantan 8 mg per 24 jam, sukralfat sirup 15 mg per 8 jam. Kemudian terapi injeksinya ada OMZ 40 mg per 12 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ondansetron 8 mg per 12 jam. Kemudian injeksi drip nicardipine 0,5 mg per jam. Terpasang infus RL 20 ppm. Untuk masalah keberatan yang diangkat masih ada nyeri akut, gangguan pola nafas, gangguan pemenuhan nutrisi, sama intoleransi aktivitas. Rencana perawatannya akan dilaksanakan yaitu ada ajarkan ulang teknik relaksasi distraksi, atur posisi semipolar, pertahankan pemberian oksigen, kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet rendah garam, edukasi keluarga untuk membantu area pasien, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi medis lainnya. Itu saja mungkin Bu Dewi yang dari pengelolaan saya. Terima kasih Nurse Dita. Selanjutnya dipersilakan kepada Nurse Elin untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Mas Budi sudah melaporkan tentang pasien atas nama Ibu Dina. Pasien dengan anemia, keluhan saat ini pasiennya lemas, mual, muntah, dan mengeluh haidnya banyak. Di saat ini pasien HB-nya 8,6, rencana dari dokternya transfusi 500 cc per jam, 500 cc, 250 cc per 12 jam. Kalau pertama sudah masuk sekitar jam 10 sampai jam 1 siang. Untuk obat-obatannya, pasien terpasang infus RL per 8 jam, OMZ 2 kali 40, Ondan 3 kali 8 mg, Kalnex 3 kali 500 mg. Untuk terapinya tinggal lagi tunggu hasil. Untuk EKG-nya tidak dilakukan karena pasien masih umur 25 tahun. Untuk tadi dokternya sudah visit dari beliau, rencana H2TL post transfusi. Lalu untuk diagnosa keperawatan, kita mengambil simulasi aktivitas sama simulasi aktivitas sama disiplin nutrisi. Untuk intervensinya kita observasi perdarahannya sama observasi nutrisinya. Sekian untuk saya lanjutkan ke Nurse Dewa. Terima kasih Nurse Elin. Selanjutnya Nurse Mirza, bisa tolong dilaporkan, bisa disampaikan laporannya. Terima kasih Ibu Katim Nurse Dewi. Saya resmi hari ini pagi ini akan melaporkan pasien kelolaan saya atas nama Tuan S dengan rekam medik 110771, tanggal masuk tanggal 17 bulan 10 2023, dengan dokter penanggung jawab oleh dokter A dengan diagnosa medis observasi febris, dipepsi, dan HT. Untuk keluhan pasien, saat ini pasien masih mengatakan mual, dengan riwayat penyakit kolelitiasis, riwayat alergi tidak ada. Obat yang saat ini dikonsumsi dan rutin dikonsumsi adalah amlodipin. Untuk hasil lab terbarunya, pasien saat ini sudah di pengambilan darah, untuk hasilnya belum ada. Untuk asesmen TTV pasien saat ini tensinya 130/100, suhunya 36,5, RR 20, SPO2-nya 98, nadi 88 dengan skala nyerinya 2. Untuk nyeri itu sendiri, nyeri terasa saat pasien bergerak, nyeri timbul, berada di daerah punggung, skala nyerinya 2, dan hilang timbul. Untuk pemeriksaan yang sudah ada saat ini, pemeriksaan ronsen dengan hasil tanpa batu atau kolitiasis. Untuk EKG-nya sudah terlampir
DS, pasien mengatakan masih muntah dan nyeri daerah pinggang. DO-nya pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, pasien tampak pucat. Untuk rekomendasinya adalah untuk saat ini anjurkan pasien minum air putih, anjurkan pasien makan sedikit tapi sering. Untuk terapi obat yang saat ini sudah diberikan di ruangan, pasien terpasang infus RL 20 tetes per menit, futrolid per 8 jam, ceftriaxone 1 kali 2 gram, Pumpiter 1 kali 40 mg, ondansetron 3 kali 4 mg, dan amlodipin 1 kali 5 gram. Sekian laporan pasien kelolaan saya. Saya kembalikan kepada Ibu Katim Nurse Dewi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas laporannya dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Saya izin menyimpulkan ya, untuk Nyonya I, rencana untuk selanjutnya itu follow up hasil lab. Nyonya I, yaitu motivasi ulang teknik distraksi relaksasi, pertahankan oksigennya, kolaborasi ahli gizi dengan diet rendah garam, serta bantu ADL. Kemudian untuk pasien yang kedua, Nyonya N, intervensi selanjutnya itu masih ada 1 kantong darah lagi, kemudian cek H2TL post PRC, kemudian observasi perdarahan karena haidnya agak banyak. Kemudian pasien yang ketiga yaitu Tuan S, untuk rencana selanjutnya follow up hasil lab pagi ini, kemudian mengingatkan dokter Ade apakah perlu rubber dengan dokter bedah atau enggak. Selanjutnya saya kembalikan kepada kepala ruangan nurse. Terima kasih. Bu Eka mute. Baiklah, saya persilahkan kepada Ibu Siti Alia, Katim 2, untuk membagi pasien kepada yang dinas pagi sekarang. Ya. Terima kasih kepada Ibu Karu, Ibu Eka atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan dari Katim malam tadi kami terima yaitu 3 pasien tanpa pasien baru. Yang pertama yaitu Nyonya I, 56 tahun dengan diagnosa hipertensi. Ini akan dikelola oleh Nurse Ega. Bagaimana Nurse Ega? Saya ulang. Baik. Ya, untuk RTL-nya yaitu untuk teknik distraksi, motivasi ulang distraksi relaksasi, mempertahankan O2, kolaborasi dengan tim gizi, terus ingatkan keluarga untuk membantu ADL pasien. Sudah jelas ya Nurse Ega? Ada yang ditanyakan? Sudah, Nurse Aan. Baik. Untuk Nyonya N, 38 tahun dengan diagnosa anemia, ini akan dikelola oleh Nurse Yulia Stuti. Saya ulang untuk follow up pagi ini yaitu PRC-nya 250 cc lagi, kemudian cek H2TL post PRC, observasi perdarahan, dan monitoring asupan nutrisinya. Untuk Nurse Julia Stuti, sudah jelaskah? Ya, jelas, Bu. Ya, baik. Untuk pasien yang ketiga yaitu Tuan S, ini akan dikelola oleh Nurse Julia Ningsi. Untuk RTL-nya, saya ulang ya, Nurse. Ini saya ingatkan untuk follow up hasil lab, kemudian ingatkan DPJP untuk rubber dengan bedah karena ada riwayat kolelitiasis, kemudian lanjutkan untuk observasi nyerinya dan monitoring untuk asupan nutrisinya. Bagaimana, sudah jelas Nurse Yulia? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Baik, saya kira cukup untuk pembagian pasien dari Katim pagi ini, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Ruangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya handover yang kita laksanakan, terus rekomendasi untuk setiap pasiennya apa-apa saja harus kita perhatikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah melaksanakan tugas dinas malam. Selamat beristirahat, dan saya ucapkan kepada kita semua lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan yang maksimal, yang memuaskan untuk pasien kita semua. Sebelum melaksanakan tugas, kita
alangkah lebih baiknya membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dipersilahkan. Baca doa mulai. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa selesai kali ya, Bu, tadi? Oh, belum ya? Dari mulai. Boleh ya, stop.